menjadi kekhilafahannya atau menjadi khalifah itu 20 tahun. 20 tahun Muawiyah. Di 20 tahun ini wafat Muawiyah, dan subhanallah qadarullah Muawiyah menunjuk penggantinya adalah Yazid bin Muawiyah. Yazid putranya. Yazid bin Muawiyah ditunjuk bil ijbar dengan paksa seluruhnya untuk membaiat kepada Yazid. Dan Yazid dibaiat khususnya oleh orang-orang mana? Orang-orang Syam saat itu. Di Damaskus membaiatnya, semua membaiatnya dipaksa. Sampai setiap orang mukmin yang ada berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Husain saat itu tidak menerima pembaiatan itu. Dan beberapa para sahabat tidak menerima. Tapi dipaksa, akhirnya demi ketentraman dan berpikir, ini yang penting aman, yang penting tentram, baiat. Yang tidak membaiat saat itu 4 orang yang kekeh tidak berbaiat. Yang antaranya Husain bin Ali. Lalu yang tidak membaiat juga adalah Abdullah bin Zubair, lalu Abdullah ibn Umar ibn Khattab, lalu Abdullah ibn Abbas. Ini semua tidak membaiat. Tidak mau Husain ini dalam keadaan seperti ini pemimpin terpilih tanpa musyawarah. Berarti kalau seperti itu dikemanakan syariat Islam yang ada. Makanya tidak, saya harus musyawarah. Kalau ini tumbang berarti bukan bagian daripada bukan daripada cara syariat Islam. Itu masalah pertama, kenapa tidak membaiat. Yang kedua, kenapa tidak membaiat Yazid? Karena secara syakhsiyah Yazid ini kurang pas untuk menjadi pemimpin. Punten. Dan secara maksudnya usia banyak lebih berpengalaman daripada Yazid. Dan banyak yang lebih hebat, lebih afdal daripada Yazid. Tapi ditekan sehingga harus berbaiat, semua berbaiat. Sampai namanya Amirul Madinah saat itu namanya Walid ibn Utbah. Tiba ke Walid ibn Utbah yang kalau dibilang gubernurnya Madinah, ya Walid ibn Utbah, saya Yazid bin Muawiyah, khalifah yang ada di Syam, memaksa untuk membaiat semua orang. Maka dipaksa, termasuk akhirnya berbaiat juga Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar ibn Khattab berbaiat. Melihat apa? Melihat demi perdamaian saja. Ya gimana lagi? Ya sudahlah, baiat saja, daripada ribut segala macam, udah baiat saja. Subhanallah, Husain radhiyallahu an dan siapa tadi? Abdullah bin Zubair kekeh tidak mau berbaiat, dan daripada terus dipaksa di Madinah, hijrah. Kemana hijrahnya? Ke Mekah. Subhanallah, setibanya Husain ke Mekah, biasa di Mekah ibadah, takarrub kepada Allah. Orang-orang Kufah yang dulu pembela Ali di sana radhiyallahu an tahu kalau sesungguhnya yang namanya apa? Husain belum membaiat Yazid. Maka kirim surat. Banyak kirim surat. Kirim suratnya pertama kali datang, surat datang, Assalamualaikum ya Ibn binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Kufah tahu sesungguhnya engkau belum membaiat Yazid bin Muawiyah, dan perlu engkau ketahui sesungguhnya kami pun belum membaiat Yazid bin Muawiyah karena kami banyak ketidakcocokannya dengan Yazid bin Muawiyah. Saya tahu engkau belum membaiat Yazid, maka kami ingin membaiat engkau menjadi khalifah. Dari Kufah. Yang dilihat oleh siapa? Yang dibaca oleh Husain. Ini surat dari Kufah. Orang Kufah tahu bagaimana dulu khianatnya kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai Abdurrahman ibn Muljim yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib juga tinggalnya di sana. Gak usah, biarkan saja. Besoknya datang lagi, ya Ibn binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya atau kami sangat mengharapkan kedatanganmu. Untuk apa? Ingin sekali untuk membaiatmu dan ingin sekali engkau menjadi khalifah, melanjutkan kepemimpinan bapakmu, tinggal bersama kami. Kami sangat senang jika engkau datang. Subhanallah, disertakan dan kami yang membaiatmu adalah Fulan ibn Fulan, tanda tangan, Fulan ibn Fulan, tanda tangan. Sehingga nama itu terkumpul ribuan nama. Datang, hampir tiap hari datang surat itu. Setiap minggu tuh surat itu tiba. Lama-kelamaan Ali bin Abi Thalib, Husain bin Abi Thalib, akhirnya apa? Ini kayaknya serius nih. Akhirnya, bayangkan saja dari mulai Sya'ban, ya, Ramadan, Syawal, itu Dzulqa'dah, surat terus tanpa berhenti sampai 18, sampai subhanallah, ini satu kali surat, bukan surat lagi tapi buku. Jadi buku. Kenapa? Karena ada nama-nama dan tanda tangan. Nanti datang lagi, tambah lagi, datang lagi, tambah lagi. Akhirnya
dosanya aku kalau nggak datang. Mereka mengharapkan kekhilafan yang benar. Dan semua sudah tahu bagaimana sifatnya Yazid. Kalau seandainya biarkan saja Yazid demikian dan seperti itu, apakah tidak ikut dosa? Maka punten Husain musyawarah dengan keluarganya. Ini bagaimana ini? Maka Husain mengirim putra atau mengirim putra pamannya Muslim bin Aqil. Ya Muslim, coba engkau tafarraj ila Kufah, lihat ke Kufah dan lihat situasi Kufah. Apakah benar itu mereka merindukan aku dan mendambakan aku? Silakan berangkat. Kepada siapa diperintahkan? Muslim bin Aqil. Kata Muslim bin Aqil, baik ya Husain, aku akan berangkat ke Kufah dan aku akan lihat situasi di Kufah seperti apa. Nanti tunggu kabar. Kalau memang benar-benar aku akan kirim surat, engkau datang. Tapi kalau dusta, kamu nggak usah datang. Masya Allah, berangkat Muslim bin Aqil. Simpan dulu yang namanya Husain yang sekarang ada di kota Makkah. Muslim bin Aqil datang ke sana. Setibanya Muslim bin Aqil, subhanallah, ke Kufah. Dalam perjalanan sampai ke Kufah, biasa kalau pakaian kan agak beda-beda. Misalnya kalau untuk Arab saja beda. Pakaian Yaman, topnya beda dengan pakaian Makkah beda. Pakaian topnya Mesir beda. Pakaian topnya Imarat beda. Kuwait beda. Ada sedikit perbedaan, buat. Muslim bin Aqil datang ke Kufah. Begitu datang ke Kufah, langsung sambutannya dengan mengatakan, selamat datang Husain, selamat datang Husain. Padahal bukan. Iya. Saya bukan Husain, saya Muslim bin Aqil. Oh, siapanya Husain? Saya anak pamannya. Oh iya, tapi saya utusannya Husain. Apakah benar kalian ini merindukan Husain? Iya, kami benar. Benar, kalau memang kamu benar untuk merindukan Husain, coba berbaiat. Saya mewakili Husain, maka berbaiat kepada Muslim bin Aqil, karena Muslim bin Aqil yang mewakili siapa? Husain. Berbaiat, benar ribuan yang berbaiat kepada Husain. Berbaiat. Ya Husain, aku baiat kepada Muslim bin Aqil. Ya Muslim bin Aqil, aku berbaiat untuk Husain dan engkau yang mewakilinya, aku berbaiat untuk Husain agar Husain menjadi khalifah. Berbaiat ribuan, bahkan lebih daripada 8.000, bahkan lebih daripada 10.000, beberapa ulama mengatakan sampai 18.000 berbaiat. Subhanallah, untuk siapa? Untuk Husain melalui Muslim bin Aqil. Maka secepat itu Muslim bin Aqil melihat keadaan yang sangat luar biasa, tulis surat kepada Husain dengan mengatakan, ya Husain, apabila Anda telah membaca surat ini, segera berangkat, sesungguhnya mereka benar-benar merindukanmu dan mendambakanmu. Subhanallah. Saat itu Husain siap berangkat, dan Husain berangkat tidak sendiri tapi sama keluarganya. Sama keluarga. Lebih daripada 70 orang dari keluarganya. Ada yang menyebutkan 71, 73 keluar. Dan termasuk yang datang bersama orang-orang yang dari Kufah. Ingin berangkat juga kemana? Ke Kufah. Orang-orang Kufah, tapi sudah sepuh-sepuh. Saat Husain akan berangkat, semua para sahabat hampir rata-rata sedang di Mekah. Kenapa? Karena sedang akan melaksanakan ibadah haji. Pokoknya jamaah berangkat tarwiyah, Husain berangkat ke Karbala atau ke Kufah. Pas tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah itu pas hari apa? Tarwiyah. Pas hari tarwiyah berangkat ke mana? Ke Kufah. Saya lanjutkan. Nasihat dari para sahabat yang menasihati Abdullah bin Zubair, yang menasihati Abdullah bin Abbas, yang menasihati Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya Husain, mau kemana? Mau kemana? Saya mau ke Kufah. Buat apa? Ini nama-nama ribuan di sini menanti saya. Ya Husain, ahlul ghadar. Kufah itu ahlul ghadar. Kufah itu pengkhianat. Kufah itu jangan dipercaya. Anda tidak tahu bagaimana mereka membela Ali, mengaku Syiatu Ali, mereka mengaku Ansaru Ali, tapi kenyataannya demikian kepada Ali. Bahkan fitnah juga terbesar datang juga kepada Hasan, abangmu. Setelah itu, punten-punten, dengan menyebutkan sekarang dia meminta kamu datang. Apa Anda tidak melihat pelajaran-pelajaran yang belakang? Kata Husain menjawab, seandainya ini benar, berarti aku jadi khalifah di sana, dan aku akan tunjukkan keadilan dan kebenaran, dan itu tanggung jawab aku. Kalau aku benar lalu aku tidak berangkat, bagaimana dosanya? Tapi
Tapi jika ternyata dusta dan bohong, gampang, aku tinggal balik lagi. Gampang kan? Udah. Subhanallah. Ya tapi Husain, kalau begitu jangan berangkat sama keluargamu. Itu sudah ada pembicaraan. Para sahabat, jangan berangkat sama keluargamu. Loh kenapa? Dijawab, karena kalau kamu berangkat sama keluargamu, saya takut para sahabat. Kami takut engkau ini terbunuh seperti terbunuhnya Utsman, yang mana saat Utsman terbunuh, anaknya menyaksikan dan istrinya menyaksikan. Saya tidak mau itu. Kalau engkau harus terbunuh, biarkan keluargamu tidak menyaksikan. Subhanallah. Tapi kata Husain mengatakan, tidaklah. Kita ini kesana bukan untuk perang. Makanya aku bawa keluarga, bawa anak-anak semuanya, bawa istri semuanya. Ya, dari istrinya Hasan juga ikut, istrinya Muslim bin Aqil ikut, istrinya Ja'far bin Ali bin Abi Thalib, istrinya daripada Utsman bin Ali bin Abi Thalib, istrinya Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib, istrinya Umar bin Ali bin Abi, semua dibawa. Bayangkan semua keluarga Rasulullah ikut di situ. Semuanya ikut semuanya. Menandakan kalau memang tidak ada perang, tidak ada. Hanya untuk istislam, menyatakan ini yang kalian berbaiat kepadaku. Benar, kalau benar, oke. Saya akan dirikan khilafah di sini, kekhalifahan di mana? Di Kufah. Setelah itu kita bermusyawarah, berbicara dengan Yazid bin Muawiyah seperti apa. Saya lanjutkan. Ditahan, berangkat. Dalam perjalanan, Abdullah ibn Abbas terlambat, tidak berjumpa. Dia ngejar dengan apa? Dengan kudanya sampai 3 hari 3 malam untuk menjegal, untuk tidak jadi berangkat. Akhirnya jumpa di perjalanan. Disuruh pulang, nggak mau. Kenapa? Mustahil tangan kanan memegang matahari. Mustahil tangan kiri memegang bulan. Kalau tangan kanan ada matahari mustahil, tangan kiri ada bulan mustahil, maka menghentikan perjalanan ini lebih mustahil lagi. Itu bahasa yang sangat tinggi balaghah. Allahu Akbar. Ya sudah, nggak bisa ditolak. Jalan. Husain radhiyallahu an berjalan. Sekarang kita lihat. Walaupun pembaiatan di Kufah ini sembunyi-sembunyi, maksudnya tidak rame-rame, tapi tetap bocor juga. Bocor. Sampai ke Yazid bin Muawiyah. Bahwa di Kufah ada pembaiatan sir. Tahu sir? Apa sir itu? Rahasia. Kata Yazid bin Muawiyah, ini kenapa habis terjadi di Kufah? Ada siapa di Kufah? Dan kenapa bisa berbaiat kepada Husain, orang Kufah ini? Lalu Yazid bin Muawiyah melihat gubernur, pemimpin yang ada di Kufah itu Nu'man. Iya, Nu'man radhiyallahu. Ini Nu'man adalah orang yang Masya Allah luar biasa. Ini orang yang sangat mencintai kepada siapa? Kepada Husain. Iya, kalau sekarang ini gubernur yang pada waktu itu Nu'man bin Bashir, seorang Nu'man bin Bashir menjadi pemimpin di Kufah. Tapi lembut caranya, gayanya lembut. Yazid bin Muawiyah kurang puas. Diturunkan Nu'man bin Bashir. Maka saat itu digantilah Nu'man bin Bashir oleh Ubaidillah bin Ziyad. Naudzubillah. Ya. Yang Ubaidillah, sekarang kamu megang 2 tempat. Satu Basrah, yang kedua Kufah. Memangnya ada apa? Dengar ya Ubaidillah. Siapa yang mengatakan? Yazid. Perintah dari Yazid. Dengar ya Ubaidillah, saya mendengar di Kufah ada yang namanya pembaiatan kepada Husain. Tapi ini masih sir. Tapi tolong cek kebenarannya. Kalau memang benar ada pembaiatan di situ, tolong kamu bereskan. Saya tidak percaya kepada Nu'man bin Bashir, karena kelihatannya Nu'man ibn Bashir ini adalah seperti pro kepada siapa? Husain. Tolong bereskan. Ini yang namanya Ibn Ziyad ataupun yang namanya Ubaidah bin Ziyad punya taktik bagus. Masuk bersama rombongan, tutup wajahnya, gaya-gaya Mekah. Masuk. Karena orang Kufah sudah sangat merindukan Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali. Begitu tiba, persis seperti penyambutannya kepada siapa? Muslim bin Aqil. Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai cucu Rasulullah, selamat datang. Cuma iya nggak dibuka. Tapi dengan mengatakan seperti itu, hatinya mengatakan benar kalau oleh Kufah mendambakan kedatangan siapa? Husain. Datang, turunkan Nu'man, ada suratnya, buang Nu'man, langsunglah tinggal di situ siapa? Ubaidah bin Ziyad. Ubaidah bin Ziyad, satu, benar Kufah merindukan kedatangan Husain. Tinggal kedua, siapa yang telah membaiat atau menjadi perwakilannya? Husain. Kalau
Kalau sudah ketahuan di mana orang yang ada sekarang ini, di mana letaknya? Nah, ini 2 PR. Maka saat itu dengan menggunakan jawasis atau menggunakan mata-mata, dicari, ketemu. Sesungguhnya ada seseorang muslim bin Aqil di Kufah. Tapi kan sungguh cukup banyak Kufah, tinggal di rumah mana? Karena muslim bin Aqil disembunyikan di salah seorang yang cukup punya pandangan, punya wibawa, dan orang soleh namanya Hani ibn Urwah. Hani ibn Urwah ini adalah salah satu panglima perang yang ada di Kufah. Iya. Dan ini adalah cukup dekat dengan yang namanya Nu'man ibn Bashir. Dan sekarang melindungi siapa? Muslim bin Aqil disimpan. Tapi nggak ada yang tahu di mana Muslim bin Aqil disimpan. Nggak ada yang tahu. Yang tahu beberapa orang yang disimpan di rumah Hani ibn Urwah, disembunyikan karena rahasia semuanya. La haula wala quwata illa billah. Ada seseorang yang pandai berkata, pandai mengatur tata kata, susunan kata-kata dengan wajah yang pokoknya wajah inkan, namanya adalah sering para ulama mengatakan Mu'qil al-Basrah. Karena dia mengaku dari Basrah. Kumpul tinggal di Kufah. Itu sengaja diambil oleh siapa? Oleh Ubaidah bin Ziyad. Karena Ubaidah bin Ziyad sangat percaya. Ini adalah salah satu orang kepercayaan dari siapa? Ubaidah bin Ziyad, yang mana bisa menipu orang lain. Ini jago tipu nih orang. Iya, jadi jago tipu dibayar. Ambil, masuk, lepaskan di Kufah, muter-muter di Kufah, hebat. Dengan kehebatan yang namanya Mu'qil, dia datang ketemu dengan orang-orang Hani ibn Urwah. Setelah jumpa dengan Hani ibn Urwah, lalu apa? Diketemukan lagi dengan siapa? Muslim bin Aqil di rumahnya Hani ibn Urwah. Lalu yang namanya Mu'qil, saya baiat Husain untuk menjadi khalifah. Saya adalah, disebutkan Mu'qil dari Basrah membaiat Husain dengan sesungguhnya. Maka percayalah. Bahkan yang namanya Mu'qil ini jadi orang yang sangat dekat dengan Hani ibn Urwah. Dan sangat dekat dengan siapa? Muslim bin Aqil. Karena di situ tinggal 2 hari nggak pulang, setelah itu pulang. Padahal begitu pulang nggak ke rumah, tapi langsung ke Ubaidah bin Ziyad. Menyampaikan semua rencana, berapa jumlah yang dibaiat, gimana cara membaiat, di mana sekarang Husain berada, semua diceritakan. Pagi masuk lagi ke mana? Muslim bin Aqil. Sore balik ke Ubaidah bin Ziyad. Kabar apa yang terjadi antara Muslim bin Aqil dan Hani ibn Urwah dan Husain ibn Abi Thalib, semua sudah datang ke telinganya siapa? Ubaidah bin Ziyad melalui siapa? Mu'qil. Astagfirullah. Saya lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Akhirnya Ubaidah bin Ziyad sudah waktunya ini. Kirim surat, panggil yang namanya siapa? Hani ibn Urwah. Datang utusan, ya Hani, ada panggilan dari Ubaidah bin Ziyad. Kata Hani, apa urusannya aku dengan dia? Pokoknya kamu dipanggil. Panggil. Apa kabar ya Hani? Baik. Tanya lagi, ya Hani ibn Urwah, apakah kau tahu? Katanya di sini ada yang namanya Muslim bin Aqil. Saya nggak tahu. Kamu tahu nggak tentang Muslim bin Aqil? Terima kasih kalau kau sampaikan di mana Muslim bin Aqil. Ataupun kamu berikan kabar kepada sebenarnya kedatangan Muslim bin Aqil itu seolah-olah katanya menjadikan perwakilan Husain. Lalu saya ingin tahu apakah letak di mana yang namanya Muslim bin Aqil. Dijawab oleh Hani ibn Urwah, semua pertanyaan itu nggak nyambung dengan saya nggak paham dan saya nggak ngerti. Jadi kamu nggak tahu? Nggak tahu. Padahal kartunya sudah di mana? Sudah di dia. Lalu kata siapa? Kata Ubaidah bin Ziyad, Mu'qil, sini. Datang, mungkin kecil. Mungkin datang ke rajanya, wah cepak-cepik gini, duduk sini. Dikatakan, ya Hani, kamu atau orang ini? Ini adalah kaki tangan saya dan ini adalah mata-mata saya. Ya, udah dah. Habislah sudah. Mau gimana lagi? Apa yang kamu kerjakan? Semua sudah tahu melalui ini. Mu'qil hanya mengatakan senyum-senyum. Astagfirullah. Dijawab oleh siapa? Hani dengan kata-kata, terus apa yang kau inginkan? Terus apa yang kau inginkan? Dijawab dengan kata-kata yang sangat tegas.
berikan kepada saya Muslim bin Aqil, dan izinkan kami untuk mengadilinya daripada Muslim bin Aqil. Dijawab oleh Hani dengan mengatakan, demi Allah, seandainya Muslim bin Aqil ada di kakiku dan aku disuruh mengangkatnya karena engkau ingin membunuh Muslim bin Aqil, aku tidak akan pernah mengangkat kakiku walaupun kakiku harus patah. Subhanallah.